Salam jumpa saudara, kami temui Anda hari ini 13 Agustus 2025 dalam Kompas Petang. Untuk 1,5 jam ke depan, Anda bersama saya Tiva Solesa. Saya Cindy Permadi. Berikut Kompas Petang selengkapnya. Di informasi pertama kami awali dari Pati, Jawa Tengah. Saudara, kericuhan pecah saat demonstrasi warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang berlangsung sejak pagi di alun-alun Pati. Kericuhan terjadi antara petugas pengamanan dan demonstran. Masa aksi memenuhi kawasan alun-alun Simpang 5 Pati. Lautan massa yang semula tenang ricuh lantaran Bupati Pati, Sudewo, tak kunjung menemui demonstran. Aksi damai menjadi panas sejak Rabu siang. Massa melempari kantor Bupati Pati dengan botol air mineral. Kemarahan massa tak terbendung, imbauan dari koordinator aksi tak diindahkan. Polisi di lokasi mencoba menenangkan massa dengan water cannon. Namun aksi tak reda hingga gas air mata dilepaskan untuk memecah massa. Polisi menembakkan gas air mata ke massa pendemo. Usai situasi memanas dan massa mulai melempari botol air mineral. Salah satu tuntutan massa meminta Bupati Pati, Sudewo, mundur lantaran mengeluarkan kebijakan yang tidak pro rakyat. Bupati Pati, Sudewo muncul di tengah aksi massa yang menuntutnya mundur. Sudewo menyampaikan permintaan maaf di atas mobil rantis polisi. Sudewo yang mengenakan kemeja putih dan songkok hitam keluar lewat pintu kap mobil. Kedatangan Sudewo disambut lemparan botol air mineral. Petugas keamanan lantas melindungi Sudewo memakai perisai. Sudewo kemudian masuk kembali ke mobil dan meninggalkan pendopo Kabupaten Pati. Bupati Pati, Sudewo merespons aksi unjuk rasa warga yang tetap dilakukan setelah ia membatalkan kebijakan kenaikan pajak hingga 250%. Sudewo meminta maaf kepada warga dan berjanji akan berbuat lebih baik. Sementara terkait tuntutan untuk mundur dari jabatannya, Sudewo menyebut ada mekanisme yang harus dilakukan karena ia terpilih melalui pilkada. Bisa terkendali secara keseluruhan. Tapi yang terpenting ini sudah berjalan. Nanti ke depannya akan saya perbaiki segala sesuatunya. Ini merupakan proses pembelajaran bagi saya karena juga baru saja beberapa bulan menjabat sebagai Bupati hak angket yang dimiliki oleh DPRD. Jadi saya menghormati hak angket tersebut, paripurna tersebut. Tuntutan kan sudah disampaikan tadi. Kalau saya kan dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan secara demokratis, jadi tidak bisa saya harus berhenti dengan tuntutan. Yang Anda lihat ini, saudara, adalah visual udara yang menggambarkan demo Pati yang berlangsung di halaman depan kantor Bupati yang menuntut Bupati Sudewo mundur.
Demo awalnya muncul sebagai reaksi atas kebijakan Bupati Sudewo yang sempat menaikkan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2025 hingga 250%. Masyarakat Pati tetap berunjuk rasa, bukan lagi soal kenaikan pajak. Dalam demonstrasi di depan kantor Bupati kali ini, massa meminta Sudewo mundur dari jabatannya. Menit waktu Indonesia bagian Barat saya nyatakan dibuka. Bapak Ibu saya hormati, memang tahapannya kayak begitu. Kalau kita langsung ke pembentukan hak angket tidak bisa, baru diusulkan oleh anggota DPRD. Kalau tidak pasti cacat. Ya. Rapat paripurna di tengah aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Pati, Jawa Tengah, DPRD setempat melakukan rapat paripurna untuk mengajukan hak angket. Tanggal 13 Agustus 2025 tentang perubahan agenda atau acara rapat DPRD bulan Agustus 2025. Dalam rapat DPRD Pati menyetujui pembentukan angket pansus pemakzulan Bupati Pati. Sudewo merupakan Bupati Pati yang diusung salah satunya Partai Gerindra dalam pilkada. Kepala Bidang Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Artanto, menyebut 34 orang terluka imbas kericuhan yang terjadi saat demo warga Pati menuntut Bupati mundur. Sebanyak 7 di antaranya adalah polisi yang juga terluka saat mengamankan aksi unjuk rasa. Polda Jawa Tengah juga memastikan tidak ada korban meninggal dunia sepanjang demo warga di Pati. Ada korban dari kedua belah pihak, baik dari anggota Polri maupun dari masyarakat terhadap aksi anarkis ini. Yaitu ada 34 orang saat ini sedang diobati dan dirawat di rumah sakit Suwoto. Dan ada yang sudah dipulangkan karena tidak terlalu riskan atau berbahaya untuk sakitnya. Kurang lebih ada 7 dari anggota Polri ya, 7 atau mungkin bisa lebih. Kemudian tadi karena sementara datanya dan sisanya dari masyarakat. Untuk kabar meninggal tersebut, ya kami sudah mengkonfirmasi dan saat ini sedang mengkonfirmasi tentang informasi ada masyarakat yang meninggal akibat aksi unjuk rasa habis ini. Dan sampai saat ini, sampai sore hari ini, hasil penelusuran dari kita dari kepolisian nihil adanya. Informasi terbaru terkait dengan demo warga Pati yang menuntut mundurnya Bupati Sudewo akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Kompas TV Gesi Lutfiah dan Heri Widodo langsung dari Pati, Jawa Tengah. Gambarkan kepada kami keadaan di sana saat ini, dan terakhir kami dengar ada 34 orang terluka, 7 diantaranya adalah polisi. Bagaimana kondisi mereka saat ini, Gesi? Ya, Tifal dan juga saudara, untuk kondisi terkini pasca terjadi kericuhan aksi massa di alun-alun Kabupaten Pati, saat ini masih banyak masyarakat ini yang masih duduk dan juga mengelilingi pendopo Kabupaten Pati. Mereka ini menuntut untuk secepatnya kasus ini bisa diselesaikan. Namun yang berbeda, saudara, jika tadi alun-alun Kabupaten Pati ini jalannya ditutup, saat ini semakin terlihat ramai juga karena memang jalan di alun-alun ini sudah dibuka, sehingga masyarakat juga selain datang untuk menunggu hasil dari aksi unjuk rasa hari ini, mereka juga bisa berlalu lalang untuk kepentingan lain. Datifal dan juga saudara, jika berbicara tentang hasil untuk hari ini, dari kekisruhan yang sudah terjadi tadi,
memang ada satu hal yang membuat masa ini cukup tenang. Terhitung tadi terjadi 2 kali kekisruhan yang cukup kuat di pukul 11 waktu Indonesia Barat dan juga sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat, di mana masa ini benar-benar merusak fasilitas di pendopo kabupaten seperti memecahkan kaca jendela di pendopo kabupaten, kemudian memotong saluran wifi, hingga tadi juga sempat terjadi proses pembakaran mobil aparat kepolisian seperti itu, Tifal dan juga saudara. Nah, untuk saat ini sendiri masyarakat ini sudah mulai redam karena tadi sempat setelah dari pendopo kabupaten ini mereka bergeser ke gedung DPRD Pati untuk menyampaikan keluh kesah dan juga usulan mereka, yakni yang tidak lain tidak bukan adalah menuntut Bupati Kabupaten Pati ini untuk lengser dari jabatannya. Nah, hal tersebut disambut baik oleh DPRD Pati sehingga masa ini lebih redam atau lebih tenang begitu ya. Saat menanggapi hal tersebut, DPRD Pati ini langsung menerima keluh kesah masyarakat dan juga rencananya kali ini mereka ini membuat panitia khusus pemakzulan untuk mengusut permasalahan dari Bupati Kabupaten Pati ini sendiri. Namun tentunya terkait pemakzulan sendiri ini kan memerlukan waktu yang cukup lama, kemudian juga harus melibatkan banyak komponen hukum seperti Mahkamah Agung hingga nanti ke taraf Presiden juga. Sehingga jika diusut tidak mungkin hal ini bisa diselesaikan hari ini. Namun tadi sempat kami juga menemui warga begitu ya. Mereka rela untuk mengawal kasus ini hingga tuntas. Bahkan jika memang nantinya akan ada aksi kembali, mereka juga siap untuk melakukan aksi ini. Dan juga untuk informasi terkait korban luka-luka, Tifal dan juga saudara, saat ini informasi yang kami dapatkan untuk jumlah total korban luka-luka yang terbaru ini sejumlah 40 orang yang sedang dirawat di rumah sakit. Di beberapa rumah sakit di Kabupaten Pati seperti RSUD Pati, kemudian juga ada KSH dan juga ada beberapa puskesmas. Selain itu juga korban ini dari masyarakat dan juga aparat penegak hukum. Tifal. Gesy Lutfiah dan Heri Widodo melaporkan langsung dari Pati, Jawa Tengah. Terima kasih. Saudara, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengaku sudah memerintahkan Bupati Pati Sudewo untuk menerima aksi masyarakat soal demo warga Pati menuntut mundur Bupati Sudewo.